Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya. Hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan di pagi ini Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah, dipuji. Tuhan, saat ini persiapan hati kami Tuhan untuk mendengar sebagian firman-Mu. Tuhan, berbicara pagi ini untuk setiap kami Tuhan. Karena kami butuh Engkau Tuhan berbicara untuk menentukan apa yang harus kami perbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang urapi, Engkau yang berbicara dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Pagi, shalom semua. Pagi ini saya mau sharing tentang on position. On position ini nanti acaranya tanggal 1 Oktober, saudara. Tapi saya duluin dulu tentang on position. Sebenarnya saya bukan ini temanya. Kemarin 2 hari yang lalu Tuhan suruh ganti tentang ini. Ya, bicara tentang on position itu adalah teks. On position adalah suatu kondisi yang sudah dalam pengaturan yang sangat tepat. Sudah settle, di mana berhubungan dengan suatu tempat, lokasi, situasi, peran, ukuran atau suatu sistem yang diterapkan untuk dilaksanakan dengan benar. Jadi on position ini adalah suatu kondisi yang benar-benar sudah settle, maksudnya sudah teratur, sudah ditetapkan, dan apa yang sudah diatur itu harus dilaksanakan dengan benar. Ada lagi on position artinya di mana suatu keadaan seseorang yang benar-benar ready dan bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu perintah dalam menyelesaikan target yang sudah ditetapkan. Jadi seorang ini benar-benar sudah benar-benar siap. Apapun yang ditugaskan, orang itu bertanggung jawab dan harus menyelesaikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Contoh-contoh. On position dalam penerbangan pesawat terbang ya. Kita sering dalam pesawat terbang tuh kalau mau take off atau landing ada suara on position gitu loh. Dari pilotnya ngomong on position. Berarti si pilot itu sudah memberitahukan kepada menara pusat kontrol bahwa pesawat keadaannya sudah on position untuk take off atau untuk landing. Sudah tepat koordinatnya, sudah ditentukan, tinggal menerima perintah dari menara pusat untuk segera take off atau landing. Itu on position. Kedua, contoh, dalam cabang olahraga, mungkin balap lari, balap motor, balap mobil, waktu ada fluid yang dibunyikan, para peserta lomba itu segera menempatkan trek-trek masing-masing yang sudah ditetapkan, sudah ditempatkan untuk orang itu berlomba. Untuk mempersiapkan dirinya on position di trek yang sudah ditetapkan. Jadi coba gambarnya pertama lagi, Aldi, tolong. Tuh, orang itu udah on position di treknya masing-masing untuk siap berlomba. On position, udah siap-siap di tempat lomba itu. Ya, contoh lagi dalam sepak bola, dalam basket, dalam voli, para pemainnya sudah on position ditentukan oleh pelatihnya pada posisi masing-masing. Mungkin ada yang striker, ada yang defender, ada yang center, ada yang winger, ada yang back, gitu loh. Mereka sudah tahu tempat masing-masing, posisi mereka masing-masing. Waktu coachnya itu memberikan perintah, nanti kamu tempatnya di sini, kamu sebagai striker, kamu sebagai back, kamu sebagai middle, center untuk mengatur lomba itu. Jadi dalam olahraga juga
ditetapkan on positionnya. Contoh lagi, biar ngeh. Dalam peperangan, misal peperangan ya, pesawat terbang mungkin, atau meriam, atau tank, atau alat pemacu rudal. Para operator alat tersebut, kalau dalam peperangan on position, menunggu perintah dari komandannya bahwa diarahkan dengan koordinat sekian, titik sekian, jauhnya sekian, untuk opposition, untuk target itu ditembakkan. Jadi posisinya udah ditetapkan nih, nanti daerah ini, titik ini yang akan dibom. Semua yang memegang kendali pemicu itu on position, dengar aba-aba dari komandannya. Jadi on position, contohnya seperti itu, seperti yang dalam kehidupan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, sudah dipanggil, sudah ditetapkan sendiri oleh Tuhan, seharusnya juga selalu ready on position dalam posisi panggilannya. Sekali lagi ya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, dipanggil, ditetapkan sendiri oleh Tuhan, seharusnya juga selalu ready on position dalam posisi panggilannya. Tapi berjalan seringnya waktu, sebagai orang percaya banyak yang belum mengerti tentang keberadaan dirinya sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Banyak, ada yang gak ngerti pilihan panggilannya. Tuhan panggil orang-orang itu sebagai orang percaya, sebagai apa? Nggak ngerti. Contoh lagi, kalau disuruh pelayanan atau doa, biasanya tunjuk-tunjukkan, kamu yang doa, jangan saya. Saya nggak bisa apa-apa. Saya bukan siapa-siapa di tempat ini. Saya sih hanya jemaat biasa. Bahkan ada yang nggak sama sekali tidak tahu waktu dia percaya terima Tuhan Yesus, tugas Yesus yang diberikan kepada orang percaya tentang amanat agung itu pun tidak mengerti. Berarti orang percaya itu tidak on target, on position. Pelayan Tuhan itu seperti apa? Berapa minggu yang lalu saya pernah sharing tentang pelayan Tuhan. Bisa diulang lagi di YouTube-nya. Pelayan Tuhan itu sebenarnya setiap orang yang sudah mengaku dan terima Yesus itu disebut pelayan Tuhan. Saudara-saudara, di masa akhir zaman ini, saya beritahu ini zaman penentuan. Di masa akhir zaman ini, di zaman penentuan, di akhir zaman ini. Jangan dianggap remeh waktu-waktu yang ada saat ini. Ini saatnya kita berlomba, saudara, pada panggilan-panggilan yang sudah saudara terima dan dapat dari Tuhan. Ini saatnya kita berlomba. Berlomba dengan siapa? Dengan iblis, saudara. Iblis ini berlomba untuk menuai jiwa-jiwa masuk ke neraka. Kita berlomba-lomba menuai jiwa untuk masuk ke surga. Iblis itu lebih setia daripada manusia, saudara. Contohnya 1 Petrus 5 ayat 8. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis ini selalu keliling terus, cari celah, cari orang yang bisa ditarik untuk masuk, untuk ditelannya. Iblis ini lebih setia, saudara. Kalau di gereja lagi mau ibadah, sering saudara-saudara dengar bahwa hamba Tuhannya ngomong, semua roh kegelapan yang tidak dalam rencana Tuhan keluar atas gedung ini. Diusir kan iblis tuh.
dalam ibadah? Keluar nggak? Keluar. Saat itu diusir, iblis itu keluar. Tapi besoknya datang lagi. Coba kalau anak Tuhan diusir dari gedung gereja, besok-besoknya nggak pernah nongol dan nggak pernah kelihatan lagi. Mutung. Jadi saudara, sadar bahwa di akhir zaman ini, ayo kita berlomba. Jangan kalah sama si iblis. Kita berlomba cari jiwa sesuai panggilan-panggilan kita. Lakukan bagian kita sebagai panggilannya Tuhan dalam posisi masing-masing. Kita harus tahu tugas-tugas kita. Harus siap sedia. On position itu siap siaga. Siap sedia menerima perintah Tuhan. Siap siaga mendengar apa yang Tuhan mau untuk tiap hari-harinya kita lakukan. Itu siaga. Saudara, sebagaimana kita tahu bahwa Bahtera ini dipanggil untuk berdiri menopang Indonesia, membawa jiwa-jiwa masuk ke bahteranya Tuhan. Selama ini saudara, Bahtera ini tetap pada on position. Dalam keadaan apapun, Bahtera ini on position. Selalu menjadi berkat, selalu menjaga Indonesia dengan doa-doanya. Selalu rela berkorban demi keselamatan bangsa ini. Di Bahtera beberapa tahun yang lalu, tahun berapa ya itu, yang tentang panggilan-panggilan. Di Bahtera ini pernah dibagi-bagi dengan panggilan masing-masing saudara. Mungkin panggilan secara pribadi atau panggilan secara kota sesuai dengan hamba Tuhannya. Mungkin ada yang belum tahu panggilannya itu kemarin Ibu Nani sudah serangkan di hari Selasa tentang 6 panggilan itu. Tentang penuai, tentang tentara, imam, raja, pilar, mempelai. Mungkin yang baru-baru apa sih gitu loh. Bisa lihat di YouTube-nya Ibu Nani Selasa yang lalu. Tentang ciri-ciri 6 panggilan. 6 panggilan itu bukan 6 jabatan di Alkitab ya. Soalnya ada yang ngomong itu sesat 6 panggilan. Tapi di Alkitab hanya 6 jabatan. Jabatan rasul, jabatan pengajar itu kita panggilan. Panggilan yang Tuhan panggil dalam diri kita, dalam hidup kita. Dengerin lagi khotbahnya Ibu Nani tentang ciri-ciri 6 panggilan supaya saudara-saudara yang baru-baru yang belum tahu bisa mengerti. Nanti di acara tanggal 1 saudara-saudara udah on position. Di mana saudara akan duduk, di mana saudara akan ditempatkan. Yuk kita sama-sama belajar lagi bagaimana supaya kita on position dalam panggilannya. Sama-sama kita belajar bagaimana kita on position di dalam panggilannya Tuhan. Satu, untuk on position dalam panggilan Tuhan harus kembali mempersiapkan diri untuk melaksanakan panggilannya. Waktu kita menerima panggilan Tuhan atau menerima kembali panggilannya, pertama-tama kita harus mempersiapkan diri kita. Bukan dipanggil terus cuek aja, enggak. Mempersiapkan diri kita. Kebutuhan apa saja yang harus disiapkan supaya pada on position saudara kita sudah memperlengkapi diri kita untuk suatu tugas. Jadi kita mempersiapkan diri untuk suatu tugas, kita mempersiapkan diri. Kita harus ready dengan apa yang harus kita siapkan. Yusuf waktu dipanggil raja untuk mengartikan mimpi, dia dipersiapkan untuk layak menghadap raja untuk sebuah tugas. Kejadian 41, 14 ayat 14 sampai 16. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap raja. Yang ayatnya nggak usah dibacakan biar cepat. Yusuf itu dipanggil raja untuk mengartikan mimpi Firaun. Waktu untuk menghadap raja, Yusuf dipersiapkan. Dicukurin dulu jenggotnya, dimandikan dulu,
pakai baju yang bagus untuk ngadep raja. Kita waktu dipanggil kembali oleh Tuhan, mungkin yang dulu pernah dipanggil, persiapkan lagi saudara. Contoh, anak saya Sharon kemarin kan dapat penempatan internship dokter di Klaten. Waktu dipanggil oleh pemerintah untuk ditetapkan di Klaten, si Sharon ini mempersiapkan segala sesuatunya, apa saja yang harus dibawa. Dari persiapan surat penyuratnya, dari ijazah-ijazahnya, dilaporkan ke Diknas, ke rumah sakitnya, dia persiapkan pakaiannya, pakaian dokternya dihitung lagi, jas dokternya dihitung lagi, terus peralatannya, stetoskop dulu yang nggak pernah dipakai dimasukin di lemari, dicari-cari. Mana ya stetoskopnya? Cari-cari untuk dibawa. Alat tensi, terus oximeter, palu karet, terus pen yang ada lampunya, dipersiapkan. Sharon waktu dipanggil untuk masuk ke on position sebagai dokter pemerintah, dia mempersiapkan semuanya. Jadi kalau dipanggil langsung berangkat, nanti di sana nggak punya persiapan, bingung juga. Persiapkan, berangkat ke Klaten, cari kos dulu. Dari kos menuju tempat prakteknya berapa lama, ada 2 tempat ini A dan B dilihat, terus dicek lagi. Oh dari ini Grabnya berapa, rame enggak, ada Grab atau ada Grab motor atau mobil. Terus bagaimana caranya misalnya nggak pakai Grab. Anak saya mempersiapkan untuk suatu panggilan. Jadi saudara, waktu saudara dipanggil kembali atau menerima panggilan, ayo persiapkan diri saudara. Contoh kedua, waktu 2012, tiba-tiba Ibu Nani suruh saya sama Yong pergi ke Gunung Rinjani, naik ke Gunung Rinjani. Yang tadinya saya nggak ngerti tentang naik gunung, tidak tahu arus apa yang harus dilakukan. Saya search Google apa yang harus dibawa. Saya persiapkan semua. Sepatunya, jaketnya, celananya nggak boleh pakai jeans saudara, berat, karena sana pasti embun semua, berat. Harus pakai katun yang mudah kering. Pakai jaket dan dilapisi lagi jaket yang kayak plastik itu, bukan kayak seperti jas hujan tapi yang mudah airnya turun. Dipersiapkan semua. Ranselnya itu harus ada yang digendong, ada yang dibawa. Itu yang digendong itu dipersiapkan supaya menjaga keseimbangan waktu naik gunung. Nggak boleh naik gunung itu nggak tanpa ransel. Terus dalam perjalanan apa yang harus siapkan? Katanya harus bawa gula Jawa, harus bawa coklat, bawa Coca-Cola. Itu udah ada catatan di Google. Jadi saya persiapkan. Setelah itu fisiknya, saya dalam 2 minggu ya lari-lari kecil lah. Supaya saya kuat. Itu persiapkan untuk naik on target, on position. Naik ke gunung. Sampai saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan naik gunung itu. Ayo saudara. Saudara-saudara yang mungkin dulu sudah tahu panggilannya. Mungkin sudah lama melupakan atau tidak melaksanakan panggilan yang dulu saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mungkin lupa, ada yang nanya, dulu panggilan saya apa ya? Waduh, ada yang ngomong, panggilan kamu nama kecilnya misalnya. Siapa namanya ini? Bukan nama itu, panggilan kamu lagi dulu apa? Sampai ada yang lupa gitu. Nanya ke saya, ini lagi ribut-ribut panggilan nih. Sampai tanggal 1 Oktober. Sampai ada yang bingung. Saya bener gak ya tentara? Saya bener gak ya mempelai? Semua lagi orang-orang nanya ke saya.
Bener nggak saya panggilan mempelai? Semua mau jadi mempelai. Aduh, bukan itu. Nggak semua orang bisa masuk ke panggilan masing-masing. Karena Tuhan sudah tahu ciri-ciri kita, karakter kita, kemampuan kita. Sesuai panggilan-panggilan awal yang saudara-saudara sudah dapat. Balik, saudara. Ayo persiapan diri lagi. On target lagi. On position lagi. Jangan mengabaikan apa yang sudah Tuhan posisikan untuk kita. Panggilan kita yang awal itu tuh. Jangan sampai kita lupa. Ayo kita selesaikan. Untuk menyelesaikan semua panggilan yang Tuhan percayakan pada kita. Persiapkan senjata kita lagi. Pedang-pedang kita. Yang dulu mungkin masuk gudang. Yang udah pakai karatan. Yang udah debuan. Sudah rusak. Persiapan lagi. Baca Alkitab lagi yang belum baca. Baca Alkitab lagi. Jangan ngomong dulu saya baca Alkitab sehari 10 pasal, 20 pasal. Sekarang nggak ngelakukan. Dulu saya melayani ke pedalaman, masuk ke rumah sakit. Sekarang enggak. Persiapan lagi. On position lagi. Di-on-kan lagi. Kemarin Cina khotbahnya dengan on-off. Jangan off. On lagi. Mesin diesel tuh dipanasin lagi. Mesti dinyalain lagi, panas lagi. Bakar lagi hati kita dengan api lawatan Tuhan. Minta urapan. Masuk ke taman. Minta diurapi. Minta dipertajam lagi. Terus baca Alkitab. Diperbanyak. Itu dasar untuk on target. On position. Nah, saudara, tentara-tentara kalau mau kemarin saya ketemu sama satu tentara yang dikirim ke perbatasan Lebanon. Saya cerita di taman itu dengan itu hampir sejam lah. Dia persiapkan dari beratnya berapa jadi turun kira-kira 12 kilo, harus turun 12 kilo. Dia persiapkan lari-lari sampai pakai jaket, ditutup semua supaya keluar semua itunya keringetnya. Terus kalau tidur, kalau dalam tugas, dia pakai helm, pakai ransel, bawa senjata semua lengkap. Pakai sepatu, nggak ada tentara tidur nggak bawa senjata. Nah, karena suatu saat sirine itu bunyi, weng, dia udah langsung siap. Walaupun dia sebagai utusan PBB ya, tapi harus siap di perbatasan mendamaikan pihak satu dan pihak dua. Tentara itu on position terus, siaga terus. Ayo anak-anak Tuhan, bangkit, persiapkan lagi, on position lagi. Yuk kita belajar yang kedua, bagaimana untuk on position. Bagaimana supaya kita on position dalam panggilannya. Harus on track position dan menunggu perintah. Begitu saudara yang sudah mempersiapkan diri dan masuk pada area panggilannya lagi, dan saudara waktu saat masuk harus mengerti tugas-tugas apa yang saudara terima. Itu udah dipanggil masuk ke tracknya lomba nih. Lomba-lomba mencari jiwa. Mengerti lagi tugas 6 panggilan saudara. Saudara di mana waktu dulu? Memang hampir mirip-mirip imam apa pilar. Dulu saya masuk pertama tentara, tiba-tiba Ibu Nani, kamu bukan di tentara, kamu di pilar. Kata saya, ciri-cirinya nggak ada satupun di pilar. Saya pengennya perang gitu kan. Tapi enggak mau pilar. Ya udah, saya nurut sama Ibu Nani. Suatu saat ketemu Pak Agung, tiba-tiba ditumpang tangan, kamu akan tertanam seperti tiang panjang ke dalam banget. Aduh ini benar pilar ya. Udah oke lah. Dua konfirmasi. Tiba-tiba engkong Yusak, pilar sejati itu. Saya ditekan kepala orang doain sih, ditumpang tangan saya ditekan sampai ke kakinya Pak Yusak loh. Ditekan. Masuk.
menopang. Aduh, benar 3 panggilannya. Tapi kalau lihat kemarin panggilan yang ciri-ciri Bu Nani, kok saya jadi imam ya? Bingung. Tapi saya yakinlah 3 penetapan itu udah saya benar dipilar, bukan imam. Gak ada damai-damainya saya. Gak ada mendamaikan. Aduh. Kita baca Daud dalam on track position ketika mau berperang melawan Filistin. 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak-puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. On track position. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Berarti Daud on track position. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Daud itu mau berperang. Dia udah siap semua tentaranya. Tapi dia kembali tanya Tuhan, apa yang harus dilakukan? Menunggu aba-aba Panglima Agung. Nanti saudara, waktu saudara terima 6 panggilan lagi, tahu panggilan, udah siaga, tanya Tuhan. Jangan semaunya gue mau lakukan apa, gue udah tahu nih perang, harus perang. Perang itu bagus kalau semua dibabat habis, tapi capek saudara. Kalau perang, kalau main game tuh, cari kepalanya dulu, kepalanya didor mati, semua bawahnya mati semua. Kalau langsung keluar clear stage gitu kan, udah selesai, gak usah bawahnya 2, kepalanya dibom. Semua perang itu bomnya markas ya, bukan rumah-rumah. Seorang yang siap melakukan lomba, dia siap siaga di posisi arena lomba. Jadi saudara, ayo balik pada panggilan saudara-saudara, balik ke arena lomba saudara. Tunggu aba-aba dari Tuhan. Tunggu peluit yang akan ditiup untuk kalian saudara-saudara itu lari lomba, menyelesaikan lomba destiny saudara. Dengar-dengaran Tuhan, tanya-tanya Tuhan terus. Panggilan saudara harus jelas, harus tahu saudara dipanggilan di mana. Karena kalau seorang tentara tidak melakukan apa yang tuannya mau, dianggap fail saudara. Saudara melakukan sesuai dengan tepat dengan panggilan saudara, supaya on track position. Yang ketiga, yang terakhir, untuk on position, fokus menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir, menyelesaikan destiny. Itu salah ketiknya destiny. Jadi fokus menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Waktu kita melaksanakan tugas yang diberikan, kita harus fokus ke depan saudara. Fokus, kayak tadi gambar tadi, perempuan itulah udah di dalam on positionnya, fokus ke depan, matanya lihat gitu, tajam ke depan, itu ke garis finish. Fokus ke depan, ke arah tujuan untuk memenangkan suatu pertandingan. Jangan melihat ke arah lain, fokus ke tujuan. Fokus menyelesaikan destiny kita. Kita tahu destiny kita. Selesaikan, selamatkan jiwa-jiwa. Contoh, balapan kuda. Balapan kuda itu kuda selalu pakai kacamata kanan kiri. Supaya apa?
Kuda itu tidak melihat ke kanan kiri. Melihat hanya melakukan apa yang jokinya kendalikan. Dia nggak ngelihat jalan tapi kendalikan dari lesnya. Ke kiri, ke kanan, lurus. Kuda itu lari pada on track-nya sampai tujuan, on target. Kedua, balapan anjing. Jarang kan lihat balapan anjing. Balapan anjing itu anjing lari cepat-cepat, tapi di depannya dikasih tulang, saudara. Di depan itu ada seperti alat tuh, di depannya anjing dikasih tulang. Begitu peluit dibunyikan, anjing itu lari, fokusnya hanya ke tulang, ngejar tulang, bukan kepada teman-temannya yang lain. Tulang itu dikejar sampai ke garis finish. Yang tercepat yang menang. Jadi kita sebagai orang yang sudah dipanggil, yang tahu panggilannya, ayo fokus ke depan. Fokus kepada panggilan saudara, destiny saudara apa, selesaikan. Jangan lihat kanan kiri, aduh orang ini lebih enak ya, orang ini kok ngelakunya gini ya. Akhirnya gak menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Tidak selesai destiny kita. Kita baca 2 Timotius 2, 4-7. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Prajurit itu seperti yang tadi, fokus pada panggilan. Perintahnya kamu jaga di sini, jaga di sini. Fokus. Nih daerah ini kalian awasi ya. Awasi jangan sampai ada musuh masuk. Itu fokus. Menyelesaikan destiny, harus selesaikan daerah ini, harus dikuasai. Itu yang ditargetkan. Terus seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi yang meroleh sebagai juara dapat mahkota itu orang yang bertanding menurut aturan, menurut perintahnya, fokus pada perintah. Aturan olahraganya kayak gini, ya seperti ini. Jangan nyempong dengan jalannya sendiri, dengan aturan sendiri. Yang keenam, seorang petani yang bekerja haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi kalau kita fokus, kita selesai menyelesaikan destiny kita. Kita menikmati apa yang kita sudah lakukan. Mungkin dalam perjalanan panggilan saudara itu berat, tapi destiny-nya kalau udah dapat, kalian menikmati. Waktu saya naik gunung, perjalanannya dari bawah sampai atas, aduhai saudara. Tapi sudah di puncak gunung, udah di dalam perjalanan itu saya hanya fokus ke atas tuh, gunungnya puncaknya situ, jalannya ke situ. Fokus. Nggak tahu petanya seperti apa, jalan sendiri. Yang penting tuh ujungnya di situ. Jadi lihatnya puncak gunung, kemana jalannya, ya lihat yang penting ada puncak gunungnya. Begitu naik di puncak gunung, yang capek-capek di bawah, yang sakit-sakit, yang lecet-lecet, yang kram-kram, lupa semua. Lihat di atas itu pemandangnya luar biasa. Lupa semua. Ketujuh, perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kalau kita fokus, walaupun kita sepertinya nggak ngerti, waktu kita dalam tugas panggilan, Tuhan Roh Kudus yang akan memimpin saudara. Langkah demi langkah apa yang harus dilakukan supaya kita pada posisi yang Tuhan mau. Kita harus mendengar pimpinan Tuhan saja. Jangan dengarkan noise, tapi voice. Kita belajar dari Ibu Nani ya. Saya dekat Ibu Nani. Waktu suatu saat kalau dapat suatu tugas dan harus dilakukan, Ibu Nani itu hanya mau dengar dari suara Tuhan. Bukannya Ibu Nani nggak dengar dari orang-orang sekitar
Ibu Nani pendapat-pendapatnya. Dengar, ditampung. Kalau saudara dalam tugas mungkin ada suara-suara dari teman-teman saudara atau sekerja dengan saudara, ditampung saja. Tapi seperti Ibu Nani, ditampung, dihadapkan ke Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Sampai Tuhan beritahu bosan dilakukan. Jadi jangan melakukan tugas dengar-dengaran dengan orang voice-voice di samping saudara. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam on position, fokusnya hanya penduduk yang di surga dari Tuhan, bukan dari manusia, saudara. Selesaikan destiny saudara dengan caranya Tuhan, bukan cara manusia. Mari saudara, ayo saya ajak kembali pasukan-pasukan Tuhan di akhir zaman. Kembali on position. Di mana saudara-saudara mungkin pada awal pertama kali ikut Bahtera bersama-sama menggebu-gebu. Wah, lagi dulu menggebu-gebu menyelesaikan panggilan. Pertanyaannya, masihkah panggilan itu di diri saudara tetap ada dan mau menyelesaikan destiny saudara? Mari, ayo tanggal 1 Oktober datanglah tempat ini, selesaikan panggilan saudara bersama-sama di tempat ini, sepakat sehati, unity, menyelesaikan tugas sampai 85% Indonesia diselamatkan. Saudara-saudara, 6 panggilan ini tidak bisa berdiri sendiri. 6 panggilan ini bukan bergerak sendiri-sendiri, tapi di 6 panggilan ini digabungkan jadi suatu kekuatan, menjadi suatu panggilan yang dahsyat, menjadi kesatuan yang menuntaskan lawatan terakhir di zaman ini. Saudara, apa yang diawali dengan roh, jangan diakhiri dengan daging. Tuhan memberkati. Saudara, dengan apa yang diterangkan sama Heri tadi, kita tahu bahwa kenapa ya kok kita sudah bertahun-tahun, 19 tahun ya, 19 tahun. Bahtera ini usianya sudah 19 tahun. Kemarin bulan yang lalu itu benar-benar 2 bulan yang lalu kita adain suatu acara ulang tahun Bahtera itu di Bandung ya. Sudah 19 tahun. Tapi kenapa tiba-tiba Tuhan itu merindukan untuk kita on position lagi. Soalnya begini saudara, ini sudah akhir zaman dan ada beberapa tanda yang memberi kekuatan bahwa ini sudah waktunya ya. Yang pertama, pada saat kita ini tanpa berpikir ya bahwa cawan-cawan yang ada di taman, yang ada di air terjun, itu cuma kita pasang 6 panggilan. Cuman begitu, tapi kita tidak punya pemikiran bakal nanti bisa keluar minyak dan sebagainya. Kita nggak punya pemikiran seperti itu. Cuman kita merasakan, oh ini 6 panggilan. Terus pada saat itu bagian properti tiba-tiba mereka itu bikin cawan 6 panggilan. Saya bilang kok bagus ya, ini cawan yang seperti ini, tapi mereka bikin kecil-kecil gitu ya. Yang pergi ke taman pasti tahu. Itu bikin 6 panggilan. Saya bilang bagus banget. Jadi sebagai hiasan dulu pertama kali hanya ya sudah ini 6 panggilan cawan kita taruh di tempat air terjun. Sampai di situ. Tidak punya pemikiran apa-apa, minta supaya ada mujizat terjadi. Ya tidak, kita nggak pernah berpikir seperti itu. Cuman kita tetap tempat itu kita benar-benar dijaga supaya benar-benar
ada di dalam kekudusan. Cuman itu, makanya ini penting sekali bagi seluruh pengurus taman untuk benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi tiba-tiba akhir-akhir ini tiba-tiba itu mulai cawan-cawan itu keluar minyak dan sesuai dengan panggilan. Kalau misal raja-raja warnanya ungu, ya. Yang tentara warnanya merah, yang pilar warnanya putih, gitu. Ada kekuning-kuningan. Yang pekerja, yang terakhir tiba-tiba pekerja keluar lagi warnanya kuning, dan mempelai juga keluar warnanya ada yang putih, ada yang kuning, ada yang bagus-bagus gitu loh saudara. Jadi saya tuh merasakan ini sebenarnya Tuhan mau apa. Nah, setelah kita banyak doa, Tuhan apa sih sebenarnya, kenapa bisa Engkau memberikan semuanya ini? Nah, jawabannya Tuhan merindukan bahwa setiap yang saudara dan saya pernah merasakan untuk panggilan sebagai apa, itu harus on position. Jadi tadi diterangkan sama Heri, dalam posisi yang start untuk mencapai apa yang Tuhan mau di akhir zaman ini. Itu tujuannya yang akan diadakan nanti di Rosh Hashanah tanggal 1. Itu makanya kenapa Tuhan itu memberikan semuanya. Lalu hari Selasa kemarin tiba-tiba selesai kebaktian, si Sofi itu ngomong, Mama, Selasa pagi waktu saya khotbah, Sofi itu ngomong gini, Mah, waktu Mama khotbah itu kok mesti harus tambah satu panggilan. Apa panggilannya? Yaitu generasi Yoel dan Mikael. Sebab ini dibutuhkan untuk benar-benar membina dan mempersiapkan, memberikan tongkat estafet untuk anak-anak menjadi generasi Yoel, supaya Yoel 1, 2, 3 itu di dalam kitab Alkitab ya, Yoel 1, 2, 3 itu menjadi kenyataan untuk anak-anak, di mana surga menyentuh bumi, anak-anak kecil akan mengalami nubuat dan sebagainya. Oh ya. Oke, saya setuju. Saya rasanya sejahtera banget. Nah, tiba-tiba sorenya dia tuh ngomong, Mak, ini mesti harus ada cawan. Cawan apa? Cawan generasi Yoel. Oh, minta supaya keluar minyak. Saya itu benar-benar sampai gini, Tuhan, kalau ndak keluar bagaimana? Nggak ada iman, saudara. Saya bilang, waduh, waktunya sudah tinggal sebentar kan, tinggal 3 minggu. Minyak kan tidak, kita nggak bisa maksakan minyak itu harus keluar banyak gitu loh saudara. Jadi saya gitu, terus tiba-tiba Heri sudah bawa cawan. Terus ini nanti dicat warna oranye. Ya sudah, Her, dicat dulu. Malamnya tuh saya agak tidak bisa tidur, saudara. Karena apa? Deg-degan. Ini, ya itulah namanya manusia ya. Saya bilang, ini ada satu panggilan lagi Tuhan. Sekarang itu sedang dicek. Ini kok mau? Ini putusan dari Tuhan. Jadi harus Tuhan yang bekerja sampai Tuhan nyuruhkan malaikatnya untuk memberikan minyaknya gitu loh. Kalau tidak kan kita nggak bisa. Sebab kita tidak bisa menyediakan sesuatu secara kenyataan hidup. Bisa beli minyak dan sebagainya. Kalau suruh beli minyak sih Tuhan pasti ada lah. Kita bisa punya uang untuk ini. Dan andai kata suruh bagaimana kalau bisa beli itu sih masih terjangkau. Tapi kalau mengatakan minta minyak dari surga, itu rasanya kurang terjangkau dengan pemikiran saya. Masih ada rasa khawatir. Kalau tidak dapat nanti dikasih minyak apa? Gitu. Lalu tengah malam saya dibangunkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan,
Engkau tahu hatiku. Aku hanya mau nurut. Nah, Sophie dapat begini, saya gitu. Saya yakin dia tidak berani untuk melakukan sesuatu tanpa memang berasal daripadamu. Jadi aku mau persembahkan kepadamu Tuhan. Udahlah engkau yang beracara. Engkau beracara sesuai dengan apa yang kau mau. Saya percaya engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nah, lalu kan saya pergi ke Jakarta kemarin ini karena ada acara Bahtera di Jakarta. Saya share sama mereka. Nih, Tuhan itu menyuruhkan untuk membuat satu panggilan lagi, yaitu panggilan generasi Yoel dan Mikael. Tolong kita doa. Ini tidak diumum untuk leader ya. Sebelum kebaktian itu kita kumpul dengan leader. Saya share. Nah, ini kejadiannya. Jadi saya minta yuk kita doa. Saya bilang, supaya benar-benar kuasa Tuhan dinyatakan, supaya minyaknya keluar. Saya bilang begitu. Nah, mereka semua sepakat, kita juga doa di situ. Nah, selesai doa, selesaikan. Nah, lalu besoknya, jadi itu Kemis ya? Ya Kemis ya. Kemis itu saya mau ke taman. Terus tiba-tiba Anton itu ngomong begini, penjaga tamannya. Di ruangan, dia bilang di ruangan Taman 2, baunya wangi banget. Dia bilang itu banyak orang yang duduk di situ katanya. Termasuk ada Lani dari sekolah terbang. Wangi banget dia bilang gitu. Ya udah, semua suruh doa, termasuk kamu juga doa. Saya bilang apa yang Tuhan mau. Itu cawannya sudah jadi ya. Cuman belum berani naruh situ karena belum didoakan. Jadi begitu saya lalu tanya, datang cawannya ada di mana? Itu ada di situ. Saya ambil cawannya, saya masuk ke Malige dan saya bilang, Tuhan, ini cawan yang sudah disediakan. Hamba minta engkau yang turun tangan. Terus tiba-tiba katakan, itu minyaknya sudah keluar. Belum sampai ada cawannya, minyaknya sudah keluar katanya. Warnanya apa? Oranye. Aduh Tuhan, itu benar-benar saya sampai nangis ya. Saya bilang, Tuhan kau tuh benar-benar luar biasa ya. Jadi cawannya belum sampai ditaruh di situ, minyaknya sudah keluar, saudara. Ditampung di mangkok. Udah selesai itu, lalu cawannya saya bilang, cawannya taruh situ siapa tahu keluar lagi. Saya bilang, keluar lagi saudara. Jadi saya tuh merasakan ajaibnya Tuhan. Jadi saya mau sampaikan bahwa acara tanggal 1 itu bukan acara manusia. Acara yang Tuhan mau. Sampai segala kebutuhan itu Tuhan cukupkan. Nah, jadi saya berdoa, ayo responi acara yang tanggal 1 ini supaya kita benar mendapatkan perlipat kali gandaan, karena PH itu juga merupakan suatu tahun anugerah. Kita akan ditingkatkan lagi ya, increase, ditingkatkan. Jadi kita nggak bisa ecek-ecek, tapi benar-benar kita ditingkatkan. Kita masuk dalam on possession untuk mencapai suatu kemenangan dan mencapai suatu tingkat yang lebih tinggi ya. Saya berdoa buat yang mendengar hari ini maupun saudara-saudara semuanya yang di Sion, ayo responi ya. Karena nanti tanggal 1 itu ada perkara-perkara yang benar-benar mujizat. Kita minta surga menyentuh bumi. Banyak mujizat yang akan terjadi karena semua diurapi dengan minyak mujizat. Amin. Yuk kita doa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua penerangan yang kau berikan, firman yang kau berikan, pujian, penyembahan
yang Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini, Tuhan, tidak habis-habisnya kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau selalu memberikan dan selalu menyediakan. Engkau Bapa yang menyediakan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua dan semuanya. Engkau tahu siapakah kami. Kalau Engkau percayakan semuanya itu kepada kami, bukan karena gagah dan kuat kami, bukan karena baiknya kami, karena tidak ada satupun yang baik yang dapat kami berikan kepadamu. Selalu banyak cacat dan celah. Hanya Engkau yang memampukan kami, sehingga kami dapat berlayak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua perlengkapan yang kami sudah siapkan saat ini. Engkaulah yang akan mencukupkan di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk tanggal 1. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang mengatur di dalam segala perkara, dan Engkau yang membuat kami semuanya increase Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa yang di surga, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Dengan berjalannya waktu sebentar lagi, tongkat estafet ini benar-benar secara de facto akan diserahkan. Karena secara de jure Tuhan sudah terjadi pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru. Tapi pertengahan ini akan terjadi de facto, di mana presiden yang lama akan meletakkan jabatannya dan presiden yang baru mengambil tongkat estafet untuk meneruskan akan pemerintahan ini. Kami berdoa sepanjang hari-hari ini, Engkau terus yang akan mengawal akan Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, maupun Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang bakal mendapatkan tongkat estafet ini. Engkau kawal dalam kehidupan mereka Tuhan. Detik-detik yang seperti ini, Engkaulah yang akan terus memuluskan segala-galanya. Engkau yang akan terus menyelesaikan Tuhan semua rencanamu, karena secara manusia rencana-rencana yang direncanakan oleh Bapak Presiden kami belum dapat dilaksanakan Tuhan dengan seluruhnya Tuhan. Belum selesai Tuhan. Engkau yang akan banyak berbicara kepada Bapak Presiden yang baru untuk dapat menyelesaikan dan meneruskan demi kemajuan bangsa ini, demi kebaikan bangsa ini. Biarlah semua kebijaksanaan yang akan diselesaikan dan akan diteruskan ini menjadi kebaikan buat bangsa ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat orang-orang yang oposisi Tuhan, yang merasakan tidak puas, merasakan tersingkir, merasakan sakit hati. Bapa, saat ini kami datang, Kau redam semuanya Tuhan. Engkau beri damai sejahtera, Engkau beri roh kesadaran Tuhan. Kalau saat-saat ini belum waktunya mereka harus menduduki posisi-posisi Tuhan, buat mereka bisa menerima, buat mereka bisa tahu, karena apa yang saat ini sedang dilakukan adalah demi untuk bangsa negara kita. Dan ajar mereka mengerti Tuhan untuk jangan menghancurkan akan bangsa ini. Terima kasih, inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, kami juga berdoa, biarlah rencana-Mu terus berjalan sampai apa yang Kau rencanakan atas Indonesia ini terjadi. Kami berdoa Bapak saat ini, lawatan mohon anugerah-Mu, lawatan akan terjadi di seluruh pulau-pulau di Indonesia, di seluruh 5 benua Tuhan. Terus Tuhan lawatanmu dan lawatanmu akan terjadi. Karena kami tahu
Engkau tidak akan berhenti sebelum semua rencanamu jadi atas dunia yang menjadi ciptaanmu dan yang menjadi milikmu ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, mengenai bencana yang bakal terjadi. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memiliki bumi dan segala isinya. Sekalipun dikuasai oleh kuasa kegelapan, tapi kami tahu bumi dan seluruh isinya adalah milik-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ada di bawah kekuasaan-Mu, ada di bawah kedaulatan yang daripada-Mu. Oleh karena itu bencana alam apapun, dengan adanya pergeseran daripada lempengan-lempengan di bawah bumi, Tuhan, kami hanya minta belas kasihan-Mu. Jikalau boleh Engkau undur Tuhan. Tapi kalau mau tidak mau pergeseran akan tetap terjadi. Buat pergeserannya jangan terlalu keras, sehingga gempa bumi, tsunami tidak terlalu membahayakan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk monkeypox yang kami dengar akan terjadi. Kami tidak tahu Tuhan apakah ini merupakan suatu reka-reka ataukah memang musibah-musibah dan wabah-wabah ini betul-betul terjadi. Yang mengerti adalah Engkau Tuhan. Tapi satu perkara kami minta, biarlah Engkau lepaskan kami sebagai orang-orang pilihan-Mu, anak-anak tebusan-Mu, dimanapun juga kami berada. Kami mohon anugerah-Mu turun, supaya kami ini ya Tuhan, terlepas daripada semua wabah ini Tuhan. Engkau saat ini berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh, sehingga semua kuasa kegelapan, wabah-wabah tidak akan mendekati kepada kami. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kami boleh menyelesaikan sampai dengan hari Sabtu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini menguasai akan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini kami boleh merasakan urapan-Mu yang luar biasa. Penyertaan-Mu sangat sempurna terhadap mata kami juga dan telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami. Ya Tuhan, kuasai seluruh hidup kami. Dan Kau lepaskan kami daripada segala perkara yang tidak baik. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Kami minta anugerah-Mu turun. Biarlah kaki kami berjalan dalam jalan-Mu. Tangan kami Tuhan melakukan semua pekerjaan kami. Dan dalam keadaan on track Tuhan. Dalam keadaan on position. Sampai kami fokus. Dan kami dapat menerima bagian yang Kau sediakan buat kami dengan utuh hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.